Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini ya. Kita kesehatan, nikmat Islam, nikmat waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga tidak lupa junjungan Nabi besar Muhammad SAW di tengah-tengah kondisi daripada mewabahnya COVID-19 ini, kita masih diberi kesehatan ya. Dan selalu tetap waspada karena korban daripada COVID-19 ini sudah banyak sekali, bahkan ribuan orang dan jutaan orang di seluruh dunia ya. Jadi memang virusnya itu tidak kelihatan tapi ada begitu ya. Dan ternyata sudah terbukti banyak juga yang menjadi korban ya, baik dari semua kalangan, rakyat sipil maupun para pejabat maupun pengusaha dan sebagainya. Apalagi tenaga medis banyak sekali yang menjadi korban ya terkait dengan wabah ini ya. Kemudian pada hari ini ya saya akan menjelaskan terkait dengan materi daripada aspek analisis mengenai dampak lingkungan ya. Jadi aspek AMDAL ini adalah salah satu aspek eksternal yang penting dimiliki oleh perusahaan ataupun pada saat perusahaan itu beroperasi ya. Jadi aspek AMDAL ini salah satu aspek eksternal pendukung selain daripada kajian aspek ekonomi dan sosial, aspek hukum dan juga aspek yang lainnya ya. Kemudian aspek AMDAL ini tujuannya adalah untuk mengetahui dampak jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun dampaknya positif ya. Dan ada yang dampaknya dirasakan sekarang ataupun baru terlihat di beberapa waktu yang akan datang ketika perusahaan ini sudah beroperasi ya. Jadi di dalam aspek kelayakan AMDAL ini ya, setiap perusahaan itu harus memiliki dokumen AMDAL ini berupa sertifikat AMDAL sehingga perusahaan ini layak untuk didirikan ataupun tidak berdampak penting terhadap pengusahaan lingkungan akibat daripada aktivitas usahanya. Baik. Mengapa dokumen AMDAL ini penting? Karena memang amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku ya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL. AMDAL ini harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Makanya ketika ada usaha, misalnya usahanya rumah sakit, kemudian supermarket, kemudian juga usaha perusahaan industri, kemudian usaha-usaha pabrik tahu, tempe, dan usaha-usaha yang berdampak kepada pengerusakan lingkungan, ini harus wajib memiliki dokumen AMDAL. Ketika perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen AMDAL, maka perusahaan tersebut ketika misalnya terjadi dampak terhadap lingkungan, dia akan dikenakan pasal perdata maupun pidana. Kemudian lagi ya, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Jadi peran AMDAL ini adalah sangat penting ya untuk kelestarian daripada lingkungan. Kemudian peran AMDAL ini dalam pengelolaan lingkungan sehingga AMDAL itu bisa menjaga kelestarian dan juga mencegah daripada kerusakan-kerusakan lingkungan. Kemudian peran AMDAL ini sebagai pengelolaan proyek artinya bisa mengamankan proyek bisnis usaha perusahaan sehingga usaha juga aman dan terjamin dari pengerusakan terhadap lingkungan. Kemudian AMDAL sebagai dokumen penting yang memang harus dimiliki oleh perusahaan yang aktivitasnya berdampak kepada tanah, kemudian berdampak kepada orang, berdampak kepada suara, berdampak kepada udara. Lanjutkan lagi. Peran AMDAL dalam perencanaan proyek atau usaha ya bisnis ini adalah di mana studi kelayakan teknis dalam studi kelayakan bisnis ini sangat penting ya untuk dikaji pada aspek AMDAL. Kemudian adanya studi kelayakan ekonomis ya, kemudian juga adanya studi kelayakan lingkungan atau AMDAL. Jadi
studi kelayakan AMDAL ini sangat mendukung daripada studi kelayakan ekonomis dan juga studi kelayakan teknis. Ini sangat mendukung studi kelayakan ekonomis suatu perusahaan. Ketika perusahaan ini memiliki dokumen AMDAL dan jauh ya dari kemungkinan daripada pengerusakan lingkungan, akan sangat menguntungkan bagi perusahaan untuk mencegah daripada kerugian. Kemudian ketika daripada AMDAL ini sudah dikatakan visible atau layak, maka proyek bisa berjalan. Kemudian selama proyek berjalan itu nanti itu ada pemantauan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas proyek atau perusahaan ini. Kemudian juga bisa juga berdampak, gunanya adalah bisa untuk pengelolaan lingkungan dan juga bisa melindungi daripada proyek ini terhadap kerugian-kerugian terjadi jika terjadi hazard ataupun terjadinya risiko atau pencemaran terhadap. Kemudian komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dilestarikan fungsinya antara lain. Jadi ada komponen-komponen lingkungan hidup yang memang harus dipertahankan kelestariannya, jangan sampai dirusak ataupun terganggu oleh aktivitas perusahaan. Yang pertama adalah hutan lindung, ya, hutan konservasi, ya, cagar, kemudian cagar biosfer. Jadi hutan lindung ini memang hutan yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat yang memang untuk melindungi cadangan-cadangan daripada cagar biosfer, kemudian juga untuk daripada penghijauan dan sebagainya. Hutan konservasi alam juga melindungi hutan dan flora dan fauna. Kemudian juga cagar biosfer ini adalah hutan sebagai cadangan oksigen ya bagi makhluk di dunia. Ya. Kemudian sumber daya manusia ini perlu juga dijaga, jangan sampai nantinya aktivitas perusahaan itu berdampak kepada manusia, ya, misalnya sakit kulit, ya kan, akibat daripada radiasi, kemudian kehilangan gangguan pendengaran, akibat daripada operasional perusahaan karena pengaruh daripada mesin, ya, dan sebagainya. Kemudian keanekaragaman hayati, ya, kemudian kualitas udara juga yang perlu dilestarikan oleh masyarakat, oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan. Makanya perusahaan-perusahaan itu harus memperhatikan daripada kualitas udara, ya, terkait dengan dampak daripada buangan limbah industri asap perusahaan itu dampaknya kepada udara. Kemudian warisan alam dan warisan budaya, heritage, ya, bersejarah juga perlu dilindungi. Contohnya saja di Bangka ini banyak terjadi, ya, pelanggaran-pelanggaran daripada aktivitas usaha kepada lingkungan. Misalnya penambangan tambang inkonvensional atau TI ataupun kapal isap yang mengganggu daripada habitat laut, ya kan, kemudian hutan lindung ataupun cagar biosfer. Kemudian kenyamanan lingkungan hidup juga menjadi perhatian bersama untuk dilestarikan, ya, dalam hal untuk pengelolaan lingkungan melalui AMDAL ini. Kemudian nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Nah, ini ada yang perlu dilestarikan. Kemudian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup itu salah satu ataupun ada beberapa macam, ya, yang perlu kita ketahui bahwa aktivitas perusahaan itu kalau dia berdampak lingkungan, ya, ciri-cirinya adalah sudah mengadakan pengubahan bentuk lahan dan juga bentang alam. Artinya yang tadinya misalnya bentuknya masih hutan, kemudian dibersihkan, kemudian dibakar, ya, sehingga merusak habitat ataupun cagar budaya dan juga hutan lindung dan sebagainya. Jadi pengubahan bentuk ini adalah bentuk daripada yang menimbulkan dampak besar atau penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian eksploitasi sumber daya alam, misalnya mengambil manfaat ataupun eksplorasi daripada bahan-bahan alam di timah, kemudian tambang tanah jarang, kemudian dan sebagainya. Ini adalah bentuk daripada kegiatan pengerusakan lingkungan.
Kemudian proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Kemudian pengurangan jenis tumbuhan, hewan, dan jasad landing juga ya pada suatu habitat hutan dan sebagainya. Kemudian pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati. Kemudian penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Misalnya akibat radiasi daripada pabrik, kemudian juga pemancar ataupun penangkap sinyal ya dan sebagainya ya. Kemudian kegiatan yang punya risiko tinggi dan pengaruhi pertahanan negara, misalnya terkait dengan risiko keamanan negara. Kemudian jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar, dapat menimbulkan dampak negatif. Ya. Makanya dampak negatif ini dapat terjadi ketika suatu perusahaan itu bebas untuk mengeksplorasi atau membuka usaha di mana saja, di lingkungan mana mereka akan membuka usaha. Tidak memperhatikan daripada dampak-dampaknya terhadap tanah, air, udara, dan manusia. Makanya perlu sekali analisis AMDAL untuk dalam mengatur hal-hal seperti ini yang sudah berjalan di kita sudah sejak dari dulu ya dengan dokumen AMDAL. Kemudian usaha untuk mencapai tujuan AMDAL ya. Apa sih tujuan daripada AMDAL ini, usaha-usahanya itu adalah mengidentifikasi semua rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Kemudian setiap rencana usaha, setiap buka usaha baru selalu merencanakan apa-apa saja yang kemungkinan itu bisa berdampak terhadap pengerusakan lingkungan. Kemudian mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting, kemudian memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian merumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup, RKL, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diketahui atau diusahakan bagi pelaku usaha yang membuka usaha yang berdampak kepada lingkungan. Berikutnya lagi. Penggunaan studi AMDAL ya, sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah. Kemudian membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek ini bagi berbagai pihak. Yang pertama adalah kegunaan bagi pemerintah dengan adanya usaha yang mendapatkan izin AMDAL. Ini dapat membantu dalam menentukan kebiasaan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta peningkatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ya, bagi pemilik usaha ini untuk melindungi usaha dari tuduhan pelanggaran. Kemudian untuk melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek. Jadi kita ketahui bahwa misalnya aktivitas penambangan yang bebas ya, tidak terkontrol ataupun aktivitas penambangan yang lepas pantai oleh kapal isap sering menjadi protes warga di sekitar Pulau Bangka, terutama bagi nelayan-nelayan yang sumber pencahariannya di Laut Bangka. Nah, hal-hal seperti ini kenapa sampai protes ya terhadap pelaku usaha, terhadap pemerintah? Karena mereka sebenarnya itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk KIP-nya, kuasa izin penambangan, ya untuk penambangan di lepas pantai. Misalnya, biasanya KIP itu pemiliknya adalah PT Timah, gitu. Jadi boleh-boleh saja. Tapi kenapa kok diizinkan, sedangkan
pelaksanaan daripada eksplorasi itu berdampak kepada habitat laut, kemudian ganggunya rusaknya terumbu karang, dan juga ikan-ikan itu tidak tempat bersarangnya ikan-ikan ya itu menjadi rusak akibat dari penambangan liar. Ini adalah salah satu fenomena atau masalah terkait dengan dampak daripada AMDAL, pengelolaan AMDAL ini bagi lingkungan ya. Kemudian kegunaan bagi pemilik modal ya, dalam hal ini adalah bank ataupun kreditur. Setiap perusahaan yang mengajukan pinjaman ya kepada perbankan, di mana perusahaan itu ya itu aktivitasnya berdampak kepada lingkungan dan manusia maupun yang lainnya, selalu perbankan mewajibkan perusahaan itu untuk mencantumkan sertifikat AMDAL-nya supaya ada jaminan keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan kepada kegunaan bagi masyarakat. Dengan adanya AMDAL ini dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, kemudian mengetahui perubahan lingkungan di masa sudah itu berjalan, kemudian mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek. Jadi ini kegunaan bagi masyarakat. Jadi perubahan-perubahan lingkungan ketika usaha itu sudah ada, nantinya apa-apa saja. Misalnya dengan adanya pembangunan pabrik kelapa sawit, misalnya dampaknya adalah suhu udaranya menjadi panas, misalnya. Kemudian juga udara menjadi kotor ya, ataupun bunyinya ya, aktivitas mesinnya sangat mengganggu warga sekitar, itu bisa untuk mengganggu ataupun polusi suara ya kan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada kerugian-kerugian ataupun yang dialami ya terhadap lingkungan maupun manusia. Kemudian kegunaan AMDAL ini bagi kegunaan lainnya adalah sebagai analisis dan kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kegunaan dalam penelitian, timbulnya konsultan AMDAL yang baik. Kalau di Bangka ini sudah ada beberapa perusahaan AMDAL yang memang membantu para klien atau mitra atau perusahaan untuk memenuhi dokumen-dokumen AMDAL di dalam pengajuan AMDAL. Jadi dalam pengajuan analisis AMDAL ini tidak sembarangan. Yang pertama adalah ada TOR, usulan proyek, kemudian ada penyajian informasi lingkungan, kemudian membuat keranca atau acuannya, kemudian juga membuat analisis mengenai dampak lingkungan, membuat rencana kelola, rencana pengawasan lingkungan, kemudian juga implementasi pembangunan proyek dan lingkungan. Hal-hal seperti ini perlu disiapkan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan bermitra kepada perusahaan AMDAL. Semua dokumen-dokumen ini ya itu harus diajukan ke dinas ataupun badan lingkungan hidup ya daerah setempat, baik daerah kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi di dalam aspek studi kelayakan, dokumen AMDAL ini sangat penting untuk pengambilan keputusan. Ketika misalnya perusahaan ini ya dalam jangka pendek maupun jangka panjang mengalami masalah dari aktivitasnya itu bisa mengganggu kerusakan lingkungan ya, tanah, udara dan juga manusia, itu maka aspek dokumen AMDAL itu tidak layak, maka perusahaan itu tidak dilanjutkan pembangunan. Tapi jika semuanya dokumennya bisa diurus ya kan, kemudian tidak berdampak kepada pengerusakan lingkungan dari aktivitas usahanya, maka dokumen daripada AMDAL ini ya, bisa mendukung kelayakan daripada suatu usaha, dan usaha itu bisa berdiri dengan baik. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan laporan ataupun aspek daripada AMDAL ya mengenai dampak lingkungan yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nantinya kalau kita nggak ngajukan AMDAL ya ketika usaha kita itu berdampak kepada lingkungan, berdampak juga nantinya kepada kerugian perusahaan. Contohnya yang sudah terjadi itu adalah PT Lumpur Lapindo yang di Jawa Timur ya di Sidoarjo. Itu mula-mulanya adalah awal daripada dampak aktivitas perusahaan, tapi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan ya sehingga lumpurnya itu bertambah banyak dan sampai sekarang sangat bertambah banyak dan juga menjadi bencana ya. Dan perusahaannya lupa dari eksplorasi yang berlebihan karena berdampak pada kerusakan lingkungan.
contohnya. Mana ya? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih.